Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MKA Channel. Kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Fatah yang ada di belakang Masjid Agung Demak. Sebuah makam yang sering saya lewati, namun ya agak jarang kami mampir ke sana. Jadi untuk hari ini kita sempatkan untuk mampir ke makam Raden Fatah. Audio Jungle. Di belakang saya ini adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali songo. Sebuah masjid yang sangat bersejarah bagi penyebaran Islam di Indonesia. Masjid ini ada di pusat kota Demak, di alun-alun Demak. Dan di belakang masjid inilah terletak makam Raden Fatah. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Jawa, didirikan oleh Raden Fatah pada abad ke-15. Masjid ini mempunyai bangunan utama dan serambi. Serambi adalah bangunan terbuka yang mempunyai atap berbentuk limas. Bangunan induk mempunyai 4 yang utama yang dinamakan Soko Guru. Konon salah satunya dibuat dari serpian kayu yang kemudian dinamakan dengan Soko Tatal. Soko Guru sebelah barat diberikan oleh Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati, sedangkan Soko Guru sebelah timur diberikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Masjid Agung Demak berdiri ketika agama Islam mulai berkembang di Jawa, seiring kemunduran Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar. Maka tidak heran jika Masjid Agung Demak mengandung akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu-Buddha maupun Islam Arab. Raden Fatah adalah murid dari Sunan Ampel dan dinobatkan sebagai Raja Demak yang pertama. Di belakang saya ini makam Raden Fatah sebagai Raja Demak yang pertama berdampingan dengan Patiunus atau Raja Demak yang kedua. Raden Fatah mempunyai nama kecil yaitu Pangeran Jimpun. Dari kecil beliau menerima pendidikan sebagai seorang bangsawan sehingga dewasa. Saat berumur 20 tahun, Raden Fatah pergi ke Jawa untuk berguru ke Ampel Denta kepada Sunan Ampel. Selain itu, Raden Fatah juga belajar agama kepada Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Setelah dianggap lulus, Raden Fatah kemudian dipercaya sebagai seorang ulama. Kemudian beliau pindah ke daerah Bintara. Daerah hutan di Bintara dibangun oleh Raden Fatah menjadi sebuah pemukiman yang dinamakan Gelagahwangi. Lalu Gelagahwangi dirubah menjadi Demak. Kerajaan Demak kemudian berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan yang besar sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Jawa.
yang melaku di pintu keluar makam Raden Fatah ini terdapat pusat perbelanjaan atau untuk membeli souvenir dan oleh-oleh. Jadi kalau di depan masjid memang dilarang berjualan. Para penjual semuanya diinstruksikan atau ditata ke daerah belakang makam. Demikian perjalanan kami berziarah ke Masjid Agung Demak, ke makam Raden Fatah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.